kurban kan? Kecuali kalau itu bukan kurban, berarti kan kalau sedekah boleh gitu ya. Nah, maka perbedaannya adalah dari sisi beberapa hukum terkait dengan masalah. So gini Pak, kalau kurban atas nama almarhum, siapa yang disunahkan tidak cukur rambut dan potong kuku? Almarhum di kuburannya atau kita yang nanti menyembelih hewan kurban atas nama dia? Siapa Pak? Hah? Ya itu juga masalah juga. Ya, karena kurban itu artinya yang disunahkan tidak potong kuku dan tidak cukur rambut itu kan bagi yang berkurban gitu kan, bukan yang diatasnamakan sebenarnya gitu ya. Karena kalau yang diatasnamakan dia harus tahu dan dia yang nanti berniat. Maka kalau misalnya gini Pak, kita punya orang tua di kampung, kita di Jakarta ya, kemudian bilang sama orang tua kita di kampung, Pak, anakmu ingin potong kambing atas nama dirimu. Nah maka dari tanggal 1 Dzulhijjah itu Pak, yang tidak cukur rambut, tidak potong kuku siapa? Anaknya atau bapaknya di kampung? Nah, ya bapaknya di kampung, anaknya nggak terikat. Kenapa? Walaupun yang melakukan anaknya, tapi di atas namakan bapaknya gitu. Nah, maka disinilah pentingnya nanti ditegaskan kurban itu atas nama siapa, ya. Nah ini dari sisi wasiat, tanpa wasiat. Baik, kemudian patungan kurban ya sekalian. Kalau patungan kurban ini bisa kita bedakan dalam dua masalah. Pertama adalah patungan kurban dari aspek jenis hewan kurbannya, dan yang kedua yang tadi sempat kita singgung, patungan kurban terkait dengan niat berkurban atas orang yang lebih dari satu. Ya. Kalau dari sisi jenis hewannya jemaah sekalian, kurban itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah unta atau sapi, dan yang kedua kambing atau domba. Nah, kalau untuk unta atau sapi Pak, di sini umumnya para ulama sepakat bisa patungan kurban 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Artinya 7 orang berniat Pak, atas nama 7 orang berkurban dalam 1 ekor unta atau sapi. Ini dikiaskan kepada ibadah haji, di mana Jabir pernah menceritakan dahulu pernah menyembelih seekor unta atau seekor kambing atas nama 7 orang masing-masing. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, kalau untuk 1 ekor kambing atau 1 domba, bisa nggak patungan? Nah, patungan di sini maksudnya Pak di atas namakan ya. Ya kalau misalnya patungan dalam arti kongsian uang sih ya nggak masalah. Misalnya ini contoh kasusnya Pak. Di sekolah rata-rata mungkin sekarang ini ya, kebanyakan di sekolah itu Pak, misalnya kepala sekolah atau guru wali kelas misalnya gitu ya, mengkoordinir muridnya, misalnya jumlahnya ada 30 orang. Ya, murid-murid yang SD, SMP misalnya dikoordinir ada 30 orang, mereka patungan uang masing-masing 100.000 rupiah. Lalu terkumpul 3 juta membeli seekor kambing. Nah tujuannya apa? Nanti dipotong saat Idul Adha. Pertanyaannya Pak, 1 ekor kambing atas nama 30 orang tadi gitu ya. Nah itu jatuhnya kurban atau bukan? Nah itu bukan kurban, jatuhnya sedekah. Kecuali 30 orang ini kemudian undian ya. Nah kayak arisan gitu Pak, lalu kemudian keluar 1 nama atau mereka sepakat ditetapkan 1 nama, dialah yang di atas namakan, maka itu jatuh sah sebagai kurban. Artinya kalau misalnya tidak diniatkan sebagai kurban Pak, masih tetap atas nama 30 orang, ya disembelih jatuhnya sedekah. Karena dia sedekah, seandainya tidak disedekahkan ke orang lain, hanya dimakan untuk 30 orang ini, boleh saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu kurban harus ada sebagian disedekahkan ke fakir miskin. Nah, jadi maka kebiasaan ini bukan berarti salah gitu Pak ya, tapi jatuhnya bukan sebagai kurban, kecuali kalau diatasnamakan 1 orang ya. Karena untuk 1 ekor kambing Pak hanya bisa atas nama 1 orang. Tapi yang jadi masalah, bukankah Nabi pernah bersabda begini Pak, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai manusia, hendaknya setiap 1 rumah atau 1 keluarga itu setiap tahun menyembelih seekor kambing ya, atau minimal menyembelih kurban seekor kambing. Nah yang namanya 1 keluarga Pak, minimal berapa orang? Minimal 2 orang Pak ya, itu namanya 1 keluarga. Kalau 1 orang namanya jomblo ya. Minimal 2 orang Pak ya, suami istri atau bapak anak gitu kan. Nah jadi kalau yang namanya 2 orang minimal, berarti ketika Nabi mengatakan setiap orang minimal 1 ekor kambing, berarti boleh lebih dari 1 orang. Nah terus gimana pemahaman yang tadi kita katakan 1 kambing hanya bisa 1 orang? Nah di sini para ulama memfatwakan maksudnya satu keluarga di sini Pak adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya yang menyembelih atas nama 1 orang, dia yang berniat, tapi pahala mengalir kepada 1 keluarganya secara otomatis. Jadi yang nyembelih adalah bapak misalnya ya, maka yang dapat pahala juga adalah istrinya dan anak-anaknya secara otomatis, meskipun tidak diniatkan.
Tapi ada ulama mensyaratkan Pak, keluarga yang bagaimana yang bisa ikut dapat pahalanya secara otomatis disyaratkan dua. Pertama adalah keluarga yang masuk kategori kerabat atau hubungan pernikahan, dalam hal ini antara suami istri saja. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu Pak menyebutkan ada pendapat ulama yang mensyaratkan harus tinggal serumah. Baru dia bisa ikut dapat pahala kurban dari satu ekor kambing yang diatasnamakan satu orang. Nah, maka di sini ya kalau ada di antara kita Pak, bapaknya kurban di kampung, kita nggak bisa kurban di Jakarta, ya mungkin Idul Adha mudik dulu lah, sehari tinggal di sana Pak, gitu. Ya tinggal serumah dulu, tinggal serumah gitu biar bisa dapat apa pahalanya gitu ya. Ini kalau ada sebagian yang mensyaratkan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak disyaratkan Pak, yang penting punya hubungan apa kerabat ya. Tapi kalau gini Pak, kalau teman boleh bisa nggak Pak dapat? Kita punya teman dekat ini Pak, tapi hanya bisa menyembelih seekor kambing, kita pingin teman dekat kita juga dapat pahalanya. Padahal tadi syaratnya adalah kerabat. Apakah perlu besanan dulu misalnya gitu? Jawabannya tidak Pak. Jawabannya bisa teman kita dapat pahala tapi harus menambahkan niat tambahan. Artinya orang lain yang tidak kurban Pak, itu bisa dapat pahala kurban lewat dua jalur. Pertama jalur VIP yaitu kerabat. Yang kedua atau jalur otomatis yaitu kerabat, dan yang kedua jalur tidak otomatis tapi bisa lewat jalur niat. Nah, diniatkan. Ya, tetapi kalau untuk diniatkan Pak, bahkan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan tidak dibatasi berapa orang boleh kita niatkan dia dapat pahalanya Pak. Tapi cukup di dalam hati atau cukup kita saja yang berniat. Jangan semua nama kampungnya disetorkan ke panitia kurban. Nah, itu nanti kesulitan itu panitia kurban ya. Nah, jadi itu apa pentingnya kita tahu adanya sisi sosial dalam ibadah kurban ya. Baik, kemudian bagaimana kalau patungan kurban ya Mas kalian yang beda niat? Satu ekor sapi atau satu ekor unta bisa dengan 7 orang. Nah, 7 orang ini Pak, rupanya niatnya beda-beda. Ya, yang niatnya kurban itu cuma 2 orang, tapi 5 orang yang lain semuanya niat akikoh. Gimana Pak? Atau tadi yang saya sebutkan di awal, 2 orang kurban, 2 orang akikoh, 3 orangnya non muslim. Bisa nggak? Nah, jawabannya tergantung mazhabnya. Ya, tergantung mazhabnya. Kalau dalam mazhab Maliki Pak nggak bisa. Dalam mazhab Maliki niat kurban patungan 1 ekor sapi semuanya harus kurban. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi bisa tidak mesti niat kurban tapi semuanya harus ibadah. Artinya ada yang kurban, ada yang akikoh, ada yang mungkin nazar. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali Pak, boleh semuanya niatnya beda-beda, tidak mesti ibadah. Bahkan bisa jadi Pak, ada satu orang dia ikut patungan tapi sepertujuhnya mau dia jual lagi karena dia pedagang daging misalnya Pak. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh saja ya. Jadi tidak mesti niatnya ibadah, tapi dengan syarat bukan niatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau ada unsur bermaksiat kepada Allah Pak, meskipun cuma 1 orang maka otomatis yang lain tidak sah. Misalnya yang kurban sih ada 6 orang atas nama kurban Pak, yang satunya yang nyeleneh untuk Nyi Roro Kidul misalnya Pak. Nah ini maka yang 6 orang yang lain juga tidak sah gitu ya. Walaupun niatnya lillahi ta'ala gitu. Jadi harus dipastikan niatnya semuanya tidak melanggar syariat ya. Baik, terakhir Pak kita tutup mungkin ya karena waktu juga membatasi kita, tinggal 2 menit. Saya tutup mungkin dengan ini aja, ketentuan syarat sah kurban ya. Kalau sunnah-sunnah dan lain-lain kan itu tidak harus ya. Kita tutup dengan syarat sah kurban. Agar kurban itu sah, rukunnya ada 3. Yang pertama adalah mudhahi. Mudhahi itu artinya Pak orang yang berkurban ya. Jadi tentunya kurban itu nggak bisa dipotong sendiri dipotong begitu aja gitu Pak, pasti ada yang motong gitu kan. Nah, orang yang berkurban ini jemaah sekalian disyaratkan agar kurbannya sah dia seorang muslim dan berniat. Seorang muslim dan berniat ya. Tapi kalau misalnya bukan dia yang motong Pak, siapa yang berniat? Ya? Tetap yang berkurban. Adapun yang motongin itu dia hanya niat bukan sebagai yang berkurban, tapi ya niat hanya sebagai penyembelih saja dengan baca basmalah dan semacamnya. Tapi yang berkurbanlah yang sebenarnya berniat. Dan Imam Nawawi mengatakan Pak, niatnya tidak mesti di detik hewan itu dipotong. Ya, misalnya kita nggak ngelihat langsung Pak kurban itu. Misalnya kita kurban, kita kirim uang ke kampung. Nah di sana kita nggak tahu nih kapan dipotongnya Pak. Nah maka saat kita sudah kirim uang di sana itu sudah dihitung sebagai niat. Jadi tidak mesti nih misalnya diberitahukan Pak detik ini mau dipotong, niat ya nggak mesti. Gitu. Tapi semua ulama sepakat Pak, niatnya harus muncul sebelum dipotong atau saat dipotong.
Ya, tidak sah kalau baru muncul setelahnya. Misalnya kita kirim 1 ekor kambing, Pak. Lalu kita bingung, ini mau kurban atau akikoh gitu ya. Ragu nih, Pak. Lalu kita bilang berikan kepada panitia kurban nanya, Pak ini mau untuk apa nih kambing ini? Gitu kan. Akhirnya bilang, kita jawab, Pak, saya masih ragu nih antara kurban atau akikoh gitu ya. Akhirnya Pak, karena nunggunya lama udah dipotong aja sama panitia kurban, akhirnya bilang, oh ya kurban. Sah nggak sebagai kurban? Nggak sah, karena dia tidak memastikan niatnya untuk apa. Dan jatuhnya sembelihan tadi adalah sedekah biasa. Ya, jadi syaratnya sebelum atau di saat dipotong kurban tersebut. Baik, kemudian waktu jamaah sekalian. Dari sisi waktu, mulai batasan memulai penyembelihan hewan kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha dan khutbah Id, ya. Dan batas akhirnya adalah sebelum terbenam matahari di hari ketiga tasyrik, yaitu 4 hari yang tadi kita sebutkan, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kata Nabi, ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari tasyrik itu semuanya adalah hari penyembelihan hewan kurban. Lalu dari sisi hewannya jemaah sekalian, pertama hewannya harusnya agar sah sebagai kurban jenisnya al-an'am. Al-an'am itu Pak hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Tapi yang jadi masalah begini Pak, bagaimana kalau ada orang dia nggak bisa beli sapi, unta dan kambing, hanya bisa beli seekor ayam. Akhirnya dia mau kurban pakai ayam Pak, boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Kurban pakai ayam boleh. Ya, dan panitia kurban sebaiknya menerima itu Pak. Tapi tidak sah. Gitu Pak. Boleh tapi tidak sah. Bedakan Pak antara tidak boleh dengan tidak sah, itu dua hal yang berbeda. Ya. Tapi kalau ada orang misalnya begini Pak, ada non muslim, ya saya mau kurban pakai babi. Boleh nggak? Nggak boleh dan tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah. Tapi kalau ayam dipotong Pak, itu boleh walaupun diniatkan kurban tapi tidak sah sebagai kurban. Ya kan bisa saja Pak ada orang ingin berkontribusi dalam syiar kurban, tapi dia nggak bisa beli kambing, pingin memberi makan panitia kurban lewat ayam yang dia miliki. Ya kita nggak boleh ngelarang, orang mau beribadah kok kita larang gitu. Nah tapi tidak sah sebagai kurban. Nah, jadi artinya bedakan antara istilah tidak sah sama tidak boleh. Kemudian hewan kurban ini sudah cukup umur Pak, sudah umur balik ya. Kalau unta minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan. Nah sekarang pertanyaan Pak, boleh nggak kurban dengan apa istilahnya Pak, badibul atau apa tuh Bapak? Yang bayi kambing di bawah 5 bulan, boleh nggak? Kan tadi syarat kambing minimal 1 tahun. Nah kita punya kambing Pak umurnya di bawah 5 bulan, boleh nggak? Boleh, tapi tidak sah. Hah? Ya makanya sendirian aja. Artinya gini Pak, bisa jadi ya kita tetap menghargai keinginan orang melakukan syiar ibadah. Gitu ya, tapi kalau kemudian dia misalnya ingin tetap melakukannya, kita katakan Pak ini silakan aja Pak, panitia kurban akan potongin hewannya, tapi itu tidak dianggap sah. Nah artinya kalau dia tidak sah Pak, berarti tidak diperlakukan layaknya daging kurban. Bisa nanti dipakai misalnya untuk makanan panitia kurban yang nggak disedekahkan ke orang lain, bisa, itu jadi solusi. Ya, jadi artinya daripada dipersoalkan misalnya panitia kurban makan daging kurban tapi nggak ngajak-ngajak orang lain gitu. Nah, kan lebih baik ada yang bersedekah tapi tidak terikat dengan hukum kurban. Nah, jadi ini bisa menjadi solusi ya. Baik, kemudian tidak cacat jemaah sekalian ya. Tidak cacat di sini maksudnya Pak adalah tidak cacat yang merusak kualitas hewan kurbannya. Tidak buta, tidak sakit, tidak terpotong bagian tubuhnya ya, tidak pincang, tidak kurus dan tidak diberi pangan najis atau jalalah. Nah, harus diberi pangan yang suci. Nah, tapi kalau ada orang Pak sudah beli kambing, rupanya kemudian kambingnya ini ditanduk sama kambing lain sampai kakinya patah, gimana? Boleh nggak? Boleh Pak, tapi tidak sah. Pokoknya segini kaidahnya Pak, semua yang tidak memenuhi syarat sahnya kurban, jatuhnya itu tidak sah tapi boleh sebagai sedekah. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia pincang Pak udah dikubur aja, enggak gitu. Potong aja nggak apa-apa, tapi tidak sah sebagai kurban. Tapi ada syarat yang keempat Pak, tidak boleh sekaligus tidak sah. Syarat yang keempat ini bukan hanya tidak sah ya, tapi juga tidak boleh. Apa itu? Bahwa hewan kurban itu adalah milik yang berkurban. Nah, jadi kalau misalnya kurban itu hasil curian Pak, boleh nggak? Nah, yang nggak boleh Pak. Yang nggak boleh sekaligus tidak
sah. Tapi yang jadi masalah Pak, ada orang ya karena pengen banget kurban Pak, akhirnya ada kambing tetangga nganggur, dia curi gitu ya. Langsung dia potong, dia bagi-bagi ke masyarakat. Halal nggak dimakan? Halal. Udah dipotong lah, ditanya dipotong Pak. Halal, halal bagi yang nggak tahu. Halal bagi yang nggak tahu. Tapi kalau tahu itu hasil curian Pak, itu makan yang haram. Tapi sembelian itu halal. Ya, karena yang disembelih itu dia disembelih dengan cara yang benar. Artinya Pak, dia haramnya bukan zatnya, tapi haramnya adalah hasil mendapatkannya. Bedakan antara haram zat sama haram teknik haram kepemilikan gitu ya. Nah, jadi orang yang mencuri tadi haram dia memakannya karena dia tidak halal mendapatkannya, tapi kalau sudah terlanjur disedekahkan ke orang lain Pak, maka yang disedekahkan itu kalau dia nggak tahu kalau itu hasil curian, maka itu halal bagi dirinya. Dan yang mencuri tadi Pak, kalau ingin bertaubat cuma satu syarat taubatnya, apa? Mengganti. Mengganti. Itu nggak ada syarat lain, nggak bisa dia misalnya saya mau taubat dengan cara puasa Daud, nggak diterima. Nah, itu namanya taubat kalau terkait dengan hak manusia Pak, harus berurusan dengan manusianya, nggak ada kaitan dengan ibadah kepada Allah. Baik, ini ketentuan ya ibadah kurban. Adapun sunnah-sunnah sih ya, misalnya sebelum kurban diperlakukan hewan kurban dengan baik, kemudian yang berkurban disunnah. Ini mayoritas ulama mensunahkan Pak ya, tidak wajib, tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sebelum dipotong hewan kurbannya ya. Walaupun ada yang mewajibkan, yaitu mazhab Hambali, tetapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah ya. Lalu saat kurban kalau bisa menyembelih sendiri ya, atau kalau tidak bisa menyembelih sendiri minimal menyaksikan secara langsung ya. Kalaupun nggak bisa juga ya nggak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah. Dan saat disembelih ini Pak, umumnya para ulama sepakat Pak ada 4 bacaan ya di dalam penyembelihan hewan kurban. Pertama membaca seperti doa iftitah, wajah tu wajhiyah lillazi fatras samawati dan seterusnya, lalu membaca basmalah, lalu membaca takbir Allahu akbar dan membaca doa Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu. Tetapi dari 4 bacaan ini Pak, ketika kita sembelih hewan kurban ini, semua ulama sepakat doa tawajuh, takbir dan doa yang tadi disebutkan di akhir Allahumma hadza minka wa ilaika hukumnya adalah sunnah. Yang diperselisihkan apakah hukumnya wajib atau tidak hanya membaca basmalah. Nah, mazhab Syafi'i Pak malah mengatakan basmalah hukumnya sunnah juga. Yang penting tidak dimaksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena basmalah ini itu semacam adab juga ketika menyembelih. Maka kalau mazhab Syafi'i enggak ada masalah, tapi kalau mayoritas ulama Pak mewajibkan baca basmalah. Ya, karena basmalah ini sebagai penegasan kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangannya tidak boleh menjual daging kurban kecuali untuk kecuali yang menerimanya adalah mustahik fakir. Ya, jadi kita yang kurban Pak dapat daging kurban, atau kita orang yang mampu dapat daging kurban enggak boleh menjual, tapi orang miskin boleh Pak menjualnya. Ya, orang miskin boleh menjual daging kurban, termasuk kalau misalnya orang miskin dapat bagian dari hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa mengolahnya Pak, kayak kulit misalnya atau kepala dan semacamnya. Nah, itu bisa saja dijual oleh panitia kurban, tapi nanti hasil penjualannya tidak menjadi kas panitia, tapi disedekahkan kepada fakir miskin. Karena dari 3 mustahik itu pertama yang berkurban, kedua orang yang mampu, ketiga orang miskin. Yang boleh menjualnya hanya orang miskin. Lalu kemudian juga tidak boleh mengupah penjagal dengan bagian hewan kurban. Tapi kalau kita ingin memberikan upah kepada penjagal itu lewat sumber keuangan yang lain. Makanya kalau kita berkurban lewat panitia Pak, panitia menetapkan ada biaya ongkos ongkos kurban lah itu ya. Maka ya harus kita terima. Kalau nggak mau ya kurban sendiri aja, potong sendiri gitu. Jangan pakai panitia kurban. Nah, jadi artinya nggak boleh mengupah lewat daging kurban. Jadi penjagal dapat daging kurban sebagai apa Pak? Ya, sebagai umumnya umat Islam, ya bukan sebagai upah. Ya. Kemudian hewan kurban itu dibagi 3. Pertama untuk yang berkurban, 2 hadiah untuk orang yang mampu, dan yang ketiga sedekah untuk fakir miskin. Lalu bolehkah orang yang berkurban itu memakan daging kurbannya? Jawabannya tergantung. Kalau kurbannya adalah kurban sunnah, dia boleh memakannya. Tapi kalau kurban wajib, misalnya seperti nazar, maka dia tidak boleh memakannya. Tapi bisa subsidi silang makan kurban orang lain. Boleh nggak Pak kurbannya kambing tapi minta pesanan kepada panitia sapi? Nah, boleh nggak? Ya boleh aja, silakan aja Pak ya, tinggal ngomong aja sama panitianya gitu. Karena ada Pak orang mungkin nggak bisa makan daging kambing gitu kan, atau sebaliknya dia misalnya kurbannya sapi tapi mintanya daging kambing. Nah, itu silakan aja ya, tinggal ngomong aja. Kemudian batas waktu memakannya kapan? Batas waktunya sebenarnya dahulu pernah dilarang oleh Nabi, tidak boleh lebih dari
3 hari ya, tujuannya biar terdistribusi secara menyeluruh kepada yang membutuhkan. Tapi kemudian ketika kurban sudah semakin semarak dan banyak orang yang berkurban, akhirnya Nabi memberikan keluasan. Bahkan boleh Pak kita makan daging kurban, sengaja kita simpan di freezer daging kurban tahun lalu misalnya Pak, ya, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, boleh nggak non muslim menerima daging kurban? Nah, boleh Pak, tergantung. Ya. Tergantungnya begini Pak, boleh hukum asalnya kecuali 2 kondisi. Pertama, kurban wajib tidak boleh non muslim. Jadi kurban nazar dan yang semacamnya Pak itu tidak boleh untuk non muslim dan untuk yang berkurban. Dan yang kedua, tidak boleh kafir harbi. Nah, jadi jangan ada yang berniat kurban untuk Benyamin Netanyahu misalnya, ini nggak boleh, karena dia kafir harbi gitu. Tapi kalau tangga kita yang non muslim silakan saja. Dan non muslim di sini Pak nggak mesti dia ahli kitab, nggak mesti Yahudi, Nasrani, boleh juga Hindu, Buddha dan semacamnya ya. Nah, jadi intinya setiap non muslim yang tinggal bersama kita itu sah dan halal menerima daging kurban ya. Baik, jamaah sekalian, mungkin yang bisa sampaikan, lewat 10 menit jam 1. Mungkin saya cukupkan, mudah bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Bagaimana? Kita cukupkan? Cukup ya? Baik ya, udah lengkap ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tinggal prakteknya Pak ya. Baik, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.